Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di Zoom meeting untuk mata kuliah statistika dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai olah data atau perhitungan statistik dengan bantuan Microsoft Excel. Mungkin teman-teman semua ini sudah familiar sekali di dalam menggunakan Microsoft Excel. Nanti jika memungkinkan, Ibu akan mengolah data juga menggunakan SPSS, ya. Oke, nah sebelum kita mulai perkuliahannya, marilah kita berdoa terlebih dulu agar perkuliahan kita diberikan kelancaran dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Oke, teman-teman mahasiswa, seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan perhitungan statistik dengan dibantu Excel dan SPSS. Nah, oleh karena itu, silahkan teman-teman mahasiswa dibuka Microsoft Excel. Ibu akan buka di sini juga ya. Nah, kita ketik datanya seperti ini. Di sini adalah misalkan kita data hasil belajar ya. Hasil belajar dari 14 orang. Oke, 14 orang dengan data. Ini kalau mau membuat ya, kita tulis nomornya di sini. Nomor 1, 2, 3, 4. Kalian cukup ketik sedikit seperti ini, kemudian blok. Nah, lihat tandanya. Ketika kursornya, kalau kita arahkan ke sini, warnanya kan putih seperti ini. Kita taruh di ujung sehingga menjadi warna hitam, kemudian kita tarik. Dia akan secara otomatis akan memanjangkan listnya, ya. Ini akan sangat berguna misalkan kita mau bikin nomor yang sangat banyak tuh, contohnya seperti ini. Gitu kan, nggak usah ngetik satu-satu. Kita cukup ngetik 1, 2, 3, 4, lalu ditarik, di-drag ke bawah. Tapi kita hanya butuh sampai nomor 14. Apakah teman-teman sudah mengetik atau belum? Sampun, Bu. Ampun, boleh Ibu lanjutkan? Jika ketinggalan nanti bilang aja ya, di unmute. Mohon maaf Ibu, bisa diulangi lagi seperti itu ya Nak ya. Oke, pertama kita mau mencari yang namanya rataan. Ada yang sudah tahu rumusnya, cari rata-rata itu gimana? Pakai average. Average ya. Oke, bagus Mbak Webi. Ketik sama dengan, untuk menggunakan rumus di Excel, kita menggunakan sama dengan ya. Bentar, Ibu. Sorry. Ibu besarkan dulu biar teman-teman ini kelihatan ya. Sama dengan average. Nah, di sini ya. Kalau kalian ketik sama dengan average, nanti ada banyak average. Kita pakai yang atas nih. Sama dengan average, kemudian kita blok, kita bisa mengetik sebenarnya ya. Tetapi karena ini banyak, kita langsung drag seperti ini. Nah, tarik dari atas sampai data yang terakhir. Oke? Sudah, jadi average dari B2 sampai dengan pakai titik 2 B15. Oke, kemudian di enter. Hasilnya adalah 62,85714. Sudah sama dengan punya teman-teman? Sudah sama? Sudah, ada yang ketinggalan? Saya, Bu, sebentar. Oke. Sebentar ya, Bu. Oke. Mau diulangi dulu? Atau kalian masih mencoba? Diulangi dulu, Bu. Oke, diulang ya. Pertama, kita ketik rataan tadi ya, kita kan mau cari rataan. Taruh di sel B17 ya, kursornya. Kemudian kita tulis sama dengan, ketik aja ya, average
G. Nah, di sini atau average. Nah, tik-tik. Kalau sudah, kita blok data yang ingin kita hitung rata-ratanya. Oke. Dari ini data siswa pertama sampai ke 14. Diklik tahan drag ya. Atau boleh juga diketik ditulis manual ya. B2.2 B15. Kurung tutup sudah. Cukup? Ada yang masih ketinggalan? Boleh lanjut, Nak? Boleh, Bu. Oke, kemudian di enter. Hasilnya 62,85,714. Nah, di sini kan ada 5 angka di belakang koma ya. Nah, kita bisa mengurangi desimalnya ya. Caranya kita pakai ini ya. Decrease desimal. Kelihatan? Nah, ini dikurangi desimalnya. Ini loh. Ya. Kan ada increase itu menambah, decrease itu mengurangi, decrease desimal. Nah, kalau bikin 2 angka di belakang koma menjadi 62,86. Kalau 3 angka di belakang koma 62,857. Nah, kalau mau 2 angka seperti ini. Bisa? Bisa ya. Sebentar. Teman-teman bisa praktek dulu. Sebentar. Lanjut, kita mau mencari nilai maksimal ya. Nilai tertinggi. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita ketik ya, sama dengan max ya. MAX, max, maksimum. Oke, kita mau cari max sama ya caranya, ketik sama dengan max, kemudian di-drag dari B2 sampai B15, di enter. Jadi nilai tertingginya 87. Coba teman-teman praktek. Mungkin letak selnya itu satu kotak ini ya. Selnya kan beda, kalian misalkan nggak nulisnya persis di B2, ya nanti rumusnya juga berubah. Yang penting teman-teman tahu ini logikanya ya, sama dengan max. Ya. Sudah ketemu sama? Sama, iya, Bu. Oke, sekarang kalau mau mencari nilai terendah, siapa yang tahu? Caranya Pakai min, Bu. min. Oke, sama dengan min, minimum ya. Oke, kita praktek sama dengan minimum dari B2 sampai B15. Di enter. Nilai terendahnya 45. Yang ketinggalan boleh komentar ya, Nak ya. Sebentar, Bu, laptop saya error. Laptopnya error. Nah, ini biasanya kalau laptopnya udah spek yang lama, kalau digunakan untuk Zoom sama buka-buka ini agak macet ya. Oke, masih bisa ditunggu errornya. Atau nanti lihat recordingnya ya, Nak ya. Nanti lihat recordingnya sama bisa praktek langsung. Gitu nggih? Oke, Bu. Oke, kita lanjut. Nilai rataan sudah. Nilai tertinggi, nilai terendah, apalagi ya? Varian. Nah, teman-teman dulu kan pernah ngitung varian, nggih?
pakai rumus kan sudah tahu rumusnya. Sekarang kita pakai Excel. Caranya menghitung sama dengan var. Nah, di sini ada var P, ya. P-nya itu untuk populasi, ada var S. S-nya untuk sampel. Nah, kemudian nanti kita pakai yang mana, Bu? Kan kalian pasti tanya seperti itu ya. Kita pakai yang mana? Nah, kalau rumusnya, ini kan ada 2 rumus. Kalau rumusnya itu menggunakan per N, berarti dia populasi. Kalau dibagi N-1, dia sampel. Tapi kalau datanya kecil seperti ini, kita biasanya menggunakan var S ya untuk sampel. Di var S, kemudian dari nomor 2, dari B2 sampai B15. Ya. Di sini kan gede nih komanya, seperti tadi kita decrease ya, kita kurangi desimalnya. Nah, ini bisa? Ada yang terlambat? Bu Ratri, mohon maaf kalau di Excel saya nggak ada var S itu gimana? Nggak ada var S, adanya apa, Nak? var A, var P, VARPA gitu Bu. Dan nih. Oke. Excelmu 2007 2007. Var S nggak ada, var titik S. nggak ada, tak ketik itu juga nggak ada. Oke, kalau nggak ada coba var A sama ndak? Coba ya, kita berarti juga nih nyoba. Sama, Nak. Hasil var A dan var S sama, Nak. Nanti kita cari ya, cari googling aja ya, var A itu artinya apa ya? Iya Bu, makasih. Oke, kalau var S coba kita. Ini varian sampel ya. Kalau varian populasi sama ndak? Oke, sama dengan var yang P. Kita coba cari var P. Varian populasinya. Ternyata varian populasinya beda ya. Hasilnya beda. Nah, inilah biasanya kadang teman-teman bingung. Ini nyari varians, ya penyebutnya dibagi dengan N atau N-1 ya, gitu nggih. Teman-teman kadang bertanya seperti itu. Bu, ini ada 2 rumus, saya pakai yang mana? Nah, itulah bedanya ya. Jadi ada 2 rumus yang berbeda, yang satu itu untuk populasi, yang satu untuk sampel. Oke. Kita kalau sudah varians ya, kita lanjut ke simpangan baku ya. Simpangan baku. Ketinggalan enggak, Nak? Iya, Bu. Saya untuk yang varian populasi kok hasilnya sama varian sampel, Bu. Hasilnya sama. Sudah diketik Ya. var-nya var P? G sampun. Oke, Excel-nya seri berapa, sayang? Excel-nya 10, Bu. 2010? Ya. Oke, nah inilah mengapa, mohon maaf sekali ya, Mbak Erli tadi ya yang tanya ya. Mbak Erli, untuk Excel itu kan sebenarnya Microsoft dan apa itu namanya, perusahaan-perusahaan lain kan setiap tahun kan mengeluarkan produk terbaru. Nah, produk terbaru itu tentunya berdasarkan kekurangan dari produk yang lama. Ibu ini pakai Excel-nya 2019 dan dia ori. Jadi apa namanya? Dia produk yang lebih terkini gitu Mbak Erli ya. Tapi jangan takut, Nak, jangan ragu ya. Nanti kalau diberi kesempatan Mbak Erli bisa mengupgrade Excel-nya, Microsoft-nya ya, satu paket ya. Microsoft-nya menjadi yang lebih baru lagi, gitu ya. Sehingga nanti bisa ini, karena kan ini hasilnya berbeda. Jadi kalau yang lama memang langsung var, begitu. Jadi dia tidak dipisah mana sampel, mana populasi. Gitu. Thank you sayang. Tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan,
kesimpangan baku sama dengan STD. Oke. Yang mohon maaf sekali teman-teman mahasiswa yang tidak bisa praktek atau yang laptopnya bermasalah, teman-teman bisa nulis manual dulu ya. Nanti bisa ketemu teman, pinjam laptop, oke, kita praktek begitu. Oke, standar deviasi ya, bahasa Inggrisnya simpangan baku kan standar deviasi. Kita ngetiknya STD. Nah, STD itu standar deviasi, STDev. Nah, di sini ada standar deviasi sampel, ada standar deviasi populasi. Kenapa kok dipisahkan? Karena simpangan baku kan akar dari varians ya. Lah, variansnya sendiri dipisahkan antara sampel dan populasi. Nah, oleh karena itu simpangan bakunya juga dipisahkan jadi dua. Oke, kita ke standar deviasi sampel dulu. Ya. Dia di blok di sini. stdev.s ya. Simpangan baku sampel. Ya, tadi rumusnya stdev.s ya. Oke, lanjut ya. Ada yang bermasalah? Tidak, Bu. Tidak ya. Kemudian kita lanjutkan simpangan baku populasi. Caranya sama, tapi tadi kita pilih yang P. Sama dengan STDEV titik yang P ya, yang populasi. Kita blok. Nah, seperti ini. Sudah bisa? Sudah, Bu. Ya, rumusnya muncul di sini ya. Kalau teman-teman kelihatan nih di sini. Ada fx. Nah, kotaknya sampingnya fx ya. stdev.p. Kalau sudah kita lanjutkan, kita mencari median modus ya. Median. Nah, ada yang tahu rumusnya? Sama dengan M? Ya, langsung. Median. Sama dengan median. Median dari B2 sampai B15. Hasilnya 60,5. Oh iya, tadi ini kan 2 ini desimalnya masih gede nih, kita kurangi ya. 2 angka di belakang koma. Median rumusnya sama dengan median. Oke, cukup. Boleh lanjut? Kita lanjutkan modus ya. Cari modus sama dengan mod ya. Mode. Coba kita cari modus.
Nah, modusnya 45 sama dengan mode. Kalau MOD itu apa ya? Ibu juga belum cari. Coba ya, mod yang ini. Oh, enggak. Mod ini berarti untuk modulo. Kalian udah belajar modulo belum? Belum. Nanti semester nambah banyak ya belajar modulo. Oke, modus saya rasa mudah ya. Min, modus, median, kemudian coba kita cari kuartil. Nah, bisa enggak ya sama dengan kuartil? Kuartil, ya. Pakai Q ya, pakai Q, bukan K. Kuartile, kemudian array-nya di sini. Nah, di sini kan rumusnya lihat kuartile array itu range-nya datanya ya, datanya kan tadi dari B2 sampai B14. Kemudian titik koma tergantung perintahnya di Excel-nya kalian masing-masing. Kalau di Excel-nya Ibu lihat di sini titik koma ya. Tergantung punyamu mintanya apa, ya? Biasanya beda-beda. Titik koma kita mau yang first quartile ya atau Q1. Oke? Bisa? Kuartile titik 2 kuartile kita klik array-nya dari B2 sampai B15 kemudian pilih first quartile atau 25 persentil. Sampun? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, diklik tik-tik. Kemudian kurung tutup enter. Jadi kuartil 1 atau Q1-nya adalah ini. Ya kan kuartil 1 lagi. Kemudian kuartil 2. Kuartil 2 kan median ya, nilai tengah ya. Kita cek coba nanti sama atau enggak. Misalnya lalu kuartil 3 atau Q3-nya. Nah, untuk kuartil 2 berarti langkahnya sama, kita tulis sama dengan kuartil ya. Array-nya tadi ini titik koma kuartilnya yang 50 ya atau pilih angka 2. Kemudian ditutup. Ya, coba teman-teman dipraktekkan. Oke, sudah kita enter, munculnya 60,5. Median dan kuartil 2 itu kan sama ya. Nah, ini harus sama jawabannya. Kuartil 3 ya sama dengan kuartile sama ya. Kita blok array-nya, kemudian titik koma, kuartil 3 ya, third kuartil. Enter. Nah, dia 76 kuartilnya. Maaf, Bu Ratri mau tanya. Oke. Itu rumusnya emang kuartil titik EXT ya, Bu? Enggak kuartil saja seperti yang kuartil pertama. Sorry, maaf. Terima kasih. Yang ini ya. Hasilnya 75,75. Sorry. Tadi ini sudah, makasih, Nak. Nggih, Bu. Kita lanjut.
Mencari apalagi ya? Skewness coba bisa nggak pakai ini? Nah, ini coba ya. Di sini ada skewness, tablok, skew ya, sama dengan SKEW, skew. Kalau skew yang satu itu apa? Ini untuk populasi ya, untuk skewness yang satu adalah skew populasi. Yang atas untuk sebuah distribusi. Oke, bisa? SKB, skewness. Kemudian ada kurtosis. Nah, ini ya, sama dengan KURT, kurtosis. Kurt ya, jadi dia nggak lengkap ya. Kurtosis dari B2 sampai B15. Hasilnya negatif. Nah, kelompok kurtosis, kalau kurtosisnya negatif artinya apa? Condong ke kanan atau ke kiri? Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman selain menghitung dari penyebaran pengolahan ukuran tendensi sentral itu adalah rata-rata min modus ya. Kalian juga bisa mengukur penyebaran data dan kemiringan data. Kemiringan data itu ini skewness dan kurtosis ya, kemiringan diagram. Nah, Ibu tuliskan di sini ya. Kemiringan diagram jenisnya ada skewness dan kurtosis. Kemudian untuk rataan min modus median dia adalah ukuran tendensi sentral. Teman-teman juga bisa menata ya seperti ini, enggak juga enggak apa-apa sih. Kemudian ini untuk penyebaran data. Ada pertanyaan enggak teman-teman mahasiswa untuk perhitungan ini? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai baku. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar manual, kita hari ini mencoba untuk belajar ukuran baku ya dari data ini. Coba teman-teman bisa membuka, ya. Untuk bukunya dia ada. Tadi saya menuliskan halaman berapa ya? Sebentar. 116 ya. Dibuka bukunya halaman 115 sorry. 115 untuk prakteknya ya, datanya ada di 116. Kita akan mengkonversi dengan rata-rata barunya 70 dan simpangan bakunya 3. Ya. Pertama-tama
Nah, kita mau mencari nilai Z-nya ya. Nilai Z untuk data untuk X1. Rumusnya kan Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan S. Nah, pertama kita akan menghitung ya, XI dikurangi X bar. Caranya pada sel C2 kita ketikkan sama dengan ya, sama dengan B2. B2 itu sebagai XI ya, dikurangi dengan rataan. Rataan kan tadi di sini. Kalau punyanya Bu Ratri di sini. Tergantung kalian selnya di nomor berapa tadi. B2 dikurangi rataannya. Ya, sudah? Halo? Sudah? Nah, kemudian kita beri tanda dolar pada rataannya. Kenapa diberi tanda dolar? Nah, ini untuk mengunci. Karena nanti pengurangnya kan rataan ini kan sama semua nilainya. Jadi kita beri tanda dolar. Shift angka 4, nanti muncul dolar. Shift angka 4. Nah, yang di dolar yang rataannya ya, ini dikurungi dulu. Nah, dibagi dengan B18, dibagi dengan standar deviasinya atau S-nya. Simpangan baku populasinya, simpangan bakunya pakai yang ini, 15,42. Tadi kita kan sudah cari ya. Jadi yang digunakan adalah simpangan baku yang sampel. Oke, sudah pelan-pelan. Rumusnya adalah XI dikurangi X bar. Jadi nilai data pertama dikurangi rataan dibagi dengan simpangan baku. Sampun, simpangan bakunya diberi dolar juga. Shift angka 4. Ya. Untuk kolomnya diberi dolar, barisnya juga diberi dolar. Sudah? Halo? Ketinggalan button? Sudah, Bu. Oke, kalau di enter. Nah, ketemu nilai Z-nya adalah negatif 0,44. Kita kurangkan ya untuk desimalnya. Kalau sudah, yang ini arahkan kursor ke C2, sampai nemu negatif 0,44, ketinggalan tidak, Nak? Buatan, Bu. Oke, kita tarik sampai data ke-14. Ya. Sudah? Dia langsung muncul ya, cepat ya. Nah, kemarin yang menghitung nilai baku kita kan manual. Ya, sekarang bisa dibantu dengan Excel. Ini adalah nilai standarisasi. Ya, Z adalah nilai standarnya atau nilai bakunya. Kemudian kita mau konversi. Ya, konversi simbolnya adalah T. T ya. Kita mau ya. Gimana, Mbak? Hasilnya. Tapi di yang pertama itu hasilnya sama negatif 0,44, tapi ke bawahnya tidak. Dolarnya apakah sudah diberikan? Sudah. Simpangan bakunya pakai yang 15,44 sudah. Ini kan dibagi itu garis miring Mbak rumusnya ya. Dibagi dengan ini 15,44. Tergantung dari selnya varian baku sampelmu ya. Kalau Bu Ratri kan C24. Lah, punyamu di sel berapa? Nggih. Jadi menyesuaikan ya. Masih belum? Maaf, saya mau tanya tadi untuk kan saya ini udah modusnya tadi rumusnya apa Bu? Soalnya nggak bisa tadi saya.
sama dengan mode. Sudah? Ibu, yang itu yang negatif 0,4 itu. Tadi kan rumusnya dari yang 56 yang kedua, terus dikurangi Rataan. Dikurangi rataan, rataannya diberi dolar. Tapi saya salah itu Bu, sebelum habis kolom rataan. Belum saya kasih dolar. Oh gitu. Ya, diberi dolar ya. Biar nggak Terima ucul. Oke. Nanti kalian kalau mau mengecek kok hasilnya nggak sama, di bawahnya dilihat ya. Lihat ini kalau Ibu arahkan ke C3, dia masih ada dolarnya. Dan sama kan? Sama dengan atasnya. Yang pindah adalah B2, B3, B4, B5 yang pengurangnya sama pembaginya sama. Ya. Oke? Untuk Z sudah clear semuanya? Coba dicek dulu hasilnya. Oke, lanjut ya. Iya, Bu. Oke, kita nyari nilai T ya, atau nilai konversinya. Kita mau konversi dia ke rataan baru ya. Konversi ke rataan 70 dengan S-nya. S-nya sama dengan 12. Nah, kita ketikkan pada kolom D2 ya, sama dengan 70 karena dia mau ke rataan konversinya 70 ya. Kemudian ditambah dengan 12, S-nya 12 di bintang B2. Sudah? Coba. Yang ini diberi kurung ya. Yang 12 dikali dengan B2-nya. Sorry, ke C2, sorry, bukan B2. Ke nilai Z-nya ya. Nilai Z-nya adalah ini. Betul enggak? Nah, jadi rumusnya kan TI sama dengan X bar 0 ditambah S0 ditambah Z dikalikan dengan ZI. Hasilnya 64,66. Oke, coba kita tarik ke bawah. Ya, jadi yang berubah C-nya. Ini C2, C3, C4, dan seterusnya. Rumusnya kan tadi ini ya. T0 sama dengan X bar 0 ditambah dengan SOZI. Nah, di sini X0-nya kan rataan yang diinginkan adalah 70, SO-nya, S0-nya adalah 12 karena dia kan maunya ke simpangan baku 12. Oke. Oleh karena itu di sini masukkan rumusnya T1 sama dengan 70 dari X bar 0-nya rataannya ditambah dengan S0-nya yaitu 12 dikali ZI-nya. Z1 berarti di sini, oke? Oke, bisa? Jadi menggunakan Excel itu pakai logika. Jadi kamu tahu rumusnya, logikanya bagaimana kita terapkan. Bu, ini hasilnya nggak sama dengan di buku. Di buku kan nggak ada desimalnya ya. Kita blok semuanya, kurangkan desimalnya. Nah, seperti ini. Ya, karena dia maunya tidak pakai desimal.
Sudah ada yang mau bertanya atau tertinggal? Ternyata cepat sekali ya kita pakai ini ya. Coba kemarin ketika latihan kan lama sekali nggih karena manual ya. Nanti kalau ujian mau dibantu Excel boleh, tetapi harus tahu rumusnya. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Bu, mohon maaf. Belum. Ya, silahkan yang mau bertanya. Setelah saya tarik ke bawah kok hasilnya beda ya, Bu? Yang mana, Nak? Yang T. Yang T. Yang Z juga. Yang Z juga. Ya, awalnya sama, tapi setelah saya tarik ke bawah, hasilnya beda yang bagian bawah. Ini rumusnya sudah sama? Sudah diberi dolar? Oke, sampun, Bu. Oke. Ini siapa yang ngomong nih? Erli, Bu. Mbak Erli, coba Mbak Erli share screen. Kamu pakai HP ya? Nggak pakai laptop ya? Iya, pakai HP. Iya. Oke, nanti boleh tanya ini ya. Mohon maaf tidak bisa kita selesaikan di sini ya Mbak Erli ya. Nanti bisa japri ke Bu Ratri ya. Iya, Bu. Oke, karena kalau menunggu Mbak Erli pindah perangkat Zoom-nya ya, mau buka di laptop nanti kan terlalu lama. Gitu ya, sayang ya. Oke, yang lain nggak ada masalah? Kalau tidak ada, nah teman-teman yang sudah punya SPSS boleh dibuka. Jika belum punya, silahkan dilihat dulu ya, Bu Ratri ya. Nggak apa-apa ya. Nah, kita mau copy datanya dulu ya. Copy datanya seperti biasa kita blok, kemudian kita Ctrl C. Ibu mau memperkenalkan namanya software SPSS. Ini teman-teman semacam apa ya, bisa dibilang wajib punya, okay? Untuk mahasiswa prodi Pemat wajib punya. Jika belum punya, teman-teman bisa datang ke service center atau tempat penjualan komputer, laptopnya dibawa, minta tolong diinstalkan program SPSS. Biasanya bayarnya murah kok, cuma 10-20 ribu. Kan murah ya, daripada kamu tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar. Oke, ini namanya SPSS ya. Di sini ada dua halaman utama, yaitu data variabel dan variabel view. Karena tadi kita sudah copy datanya, ya kita letakkan di data view, kita masukkan ke sini, lalu di paste. Nah, nama variabelnya masih var 0001. Kita mau ubah namanya. Kita ke variabel view, namanya diganti. Namanya X tadi kan biar sama dengan Excel-nya. Ya. Untuk pemberian nama di SPSS kalian tidak bisa menggunakan spasi. Jadi boleh pakai underscore. Misalkan mau gini, hasil belajar. Kita nggak bisa pakai spasi. Kita bisanya pakai underscore. Hasil belajar seperti ini, ya. Oke. Nah, kalau sudah kita balik ke data view, kita analyze, ya. Kita mau deskriptif statistik. Kita mau nyari apa? Kan tadi mau nyari min, modus, median, skewness, Q1, Q2, persentil, ya. Kita ke frekuensi, masukkan statistik. Nah, kita mau nyari apa di sini? Ibu ulangi. Ya, terlalu cepat tadi. Analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Di sini kan yang warnanya kuning kan di variabel X ya. Kita masukkan ke variabel, kemudian klik statistik. Kita mau nyari kuartil, mau nyari persentil, persentil berapa? Di sini ada. Misalkan persentil 19. Misalkan lagi persentil 48. Kita klik add ya. Kita nyari standar deviasi, nyari varians, nyari range, minimum, maksimum.
Ini ada SE-min berarti standar. Ya, kita pakainya skewness, kurtosis, diklik-klik-klik, sum itu jumlah, mode, modus, median, min. Nah, diklik semua. Kemudian continue. Kita juga bisa memilih membuat diagram. Kita klik chart ya. Mau diagram batang atau bar chart, pie chart, diagram lingkaran atau mau pakai histogram. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Misalkan kita pakai bar chart ya. Oke, kita continue. Kalau sudah di oke. Nah, nanti muncul di output SPSS-nya bentuknya seperti ini. Ya, ada min, ada median, modus, standar deviasinya. Perhatikan di sini ya. Tadi standar deviasinya munculnya adalah 15,42 ya. Berarti di SPSS, ya, kita pakai rumus di Excel-nya tadi yang standar deviasinya yang untuk sampel ya. STDEV.S. Kita sepakati ya, kalau mau mencari standar deviasi, kita pakai standar deviasi yang untuk sampel. Ini tadi ya, klik, nggak usah nulis rumus ya. Di sini sudah ada kalkulatornya, sudah langsung muncul hasilnya. Ya, enak banget toh punya SPSS ya. Jadi sudah otomatis muncul. Kalau tadi di Excel kan kita ngetik satu-satu nggih. Sama dengan min gitu nggih. Oke, ada yang mau bertanya ndak? Untuk ke bawah diagramnya juga ada. Tadi kita nyari apa tadi yang belum muncul ya? Kuartil ya, mana ya kuartilnya ya? Oh, ini kuartilnya yang kuartil 25 di sini. Persentil 25. Persentil 25 adalah Q1, Q1-nya adalah 45 ya. Persentil 75, dia kuartil 3-nya 76. Ya. Jadi kuartilnya munculnya di output SPSS-nya adalah persentil 25 dan persentil 75. Begitu nggih? Kemudian, nah lihat ini, secara otomatis dia bisa muncul diagram batang. Misal kita mau diagram lingkaran ya, coba analyze, deskriptif, masih sama, statis, chart ya, kita pilih pie chart, coba diagram lingkaran. Nah, munculnya seperti ini, ya. Dia otomatis muncul. Enak tuh? Nah, kita coba bisa nggak pakai Excel diagram? Bisa juga ya. Teman-teman, kita balik ke Excel. Nah, Excel-nya dibuka. Kita mau buat diagram. Ya, misal mau di sini. Nah, di sini sudah buka balik lagi ya. Insert ya. Di sini ada banyak gambar nih. Excel juga lengkap loh ya. Ada diagram batang. Nah, batang pun macam-macam. Ada 2 dimensi, 3 dimensi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga diagram lingkaran. Ya, ada juga diagram garis. Ada juga histogram. Ya, dan lain sebagainya. Kita kita blok dulu datanya ya. Kemudian kita ketik ke sini. Nah, gini ya. Kalian tinggal pilih mana yang kalian mau. Misalkan ke diagram batang yang ini. Coba teman-teman praktek. Di blok, data X-nya di blok. X-nya nggak usah ya. Hanya 56 sampai 45 tuh di blok. Kemudian insert, tadi ya, insert, pilih diagram batang. Oke, lanjut ya. Kalau sudah, kalian juga bisa ganti-ganti warna. Klik format. Di chart design. Nah, change color ya.
Tadi kan di chart design, kemudian kita pilih color-nya. Nah, bisa macam-macam nanti. Ini jenisnya juga bisa macam-macam, mau yang background-nya hitam seperti ini, atau nah tinggal kebutuhan masing-masing. Ya. Oke. Nah, kemudian ini mau diganti namanya, misalkan, nah, gini, diagram hasil belajar. Contohnya begini ya. Nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri ya untuk jenis-jenis diagram yang lain. Kita cobanya sedikit aja. Lanjut ya, coba kita klik yang pie chart, diagram lingkaran, insert, kemudian pilih. Misalkan Ibu mau, ini ada donat juga. Donat kan tengahnya bolong ya. Ini mau pie chart juga bisa seperti ini, ya. Tinggal geser gini ya, di drag ya. Ini nanti bisa di copy, ditaruh di apa namanya Word, Microsoft Word. Ini juga macam-macam. Nah, bisa ada yang kayak gini milih, ya. Tadi tergantung dari kebutuhan masing-masing. Ini artinya apa? Nilainya yang pertama ada berapa persen, ini muncul persentasenya, dan seterusnya ya. Ini juga bisa diganti judul diagramnya. Oke, ada yang mau bertanya enggak? Belum? Nah, untuk diagram Bu, maaf, ya, saya mau bertanya, Bu. ya. Yang T itu nilai konversinya sama yang di buku kok berbeda ya, Bu? Nilai konversinya kok beda. Oke. Nah, ini berbeda. Coba kita ketik ya. S-nya kita ganti langsung 15,42 ya. Tadi berbeda. Nah, ini menurut Bratri dia berbeda karena adanya ini pembulatan. Tadi kan yang S-nya kita ngitungnya kan manual ya. Kita ngitungnya manual, maksudnya tidak kita ketik ya. Kita kan ada pembulatan. Awalnya kan 15, bentar, saya tayangkan dulu. Nah, di sini ya, varian sampelnya kan ini sebenarnya nilainya kan panjang ya kalau mau kita, nah kan begini nggih. Kita otomatis pakai desimal. Nah, coba kalau kita menuliskannya pakai manual ya, sama enggak nanti? Coba ya. Di sini kan tadi pakai rumus ya. Coba sama dengan ini dikurangi rataannya 62,86 dibagi 15,42. Coba. Kita kurangkan. Baik, kita mau manual dulu ya, sama dengan ini. Rumusnya tadi sama dengan ini. Kok ini sih 70 ditambah S0-nya 12 dikali dengan ini. Ini masih sama, manual maupun enggak ya.
Oke, bagus sekali koreksinya. Mungkin ini bukunya yang kurang teliti menurutnya Bu Ratri ya. Kalau untuk rumusnya kan kita sudah betul ya. Semuanya ya. Oke, saya rasa tidak masalah. Jadi kita pede aja, kita betul kok. Ternyata setelah Bu Ratri hitung manual maupun hitung yang langsung tadi pakai nilai Z-nya, nilai simpangan bakunya yang pakai perhitungan rumus juga sama. Tapi hasilnya sudah sama nih, T yang perhitungan langsung dengan T yang manual. Oke, tidak masalah ya nak ya? Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, nanti tolong dieksplor penggunaan SPSS-nya ya, dan Excel-nya yang untuk diagram. Oke? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri kuliahnya. Nanti bisa lanjut latihan sendiri untuk latihan halaman 117. Dulu kan pernah dibuat latihan. Teman-teman bisa melakukan perhitungan soal-soal tersebut dengan menggunakan Excel maupun SPSS. Jika ada kesulitan nanti boleh bertanya di WhatsApp group ya, atau di Sunan. Saya akhiri kuliah via Zoom-nya, nanti kita bisa sharing-sharing secara online tetapi tidak tatap maya ya. Oke. Sebelum kita tutup kuliahnya, marilah kita berdoa terlebih dulu agar apa yang kita pelajari ini dapat memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman mahasiswa. Tetap semangat, jangan patah semangat untuk mempelajari statistika. Minggu depan kita UTS ya. Kita UAS ya, ujian akhir semester ya. Dengan hari dan jam yang sama disiapkan untuk belajarnya. Jadi kita materinya dari pertemuan 9 sampai pertemuan hari ini. Gitu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.